Shalom saudara, bertemu kembali dalam program ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan memberkati saudara dan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan saudara. Untuk berlangganan dengan program ini, silakan di-subscribe channel ini saudara dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri kembali bagi kami, untuk kami bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kembali berkati setiap anak-anak-Mu melalui ayat-ayat emas firman-Mu yang akan meneguhkan kami, yang akan menjadi jawaban atas segala pergumulan kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan, dan Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bahwa Tuhan memberi upah kepada orang-orang yang mau bekerja keras. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita, saya percaya setiap kita rindu supaya apa yang kita kerjakan ada hasilnya, ada dampaknya, ada upah yang kita terima. Dan firman Tuhan juga menegaskan bahwa Dia Allah yang rindu memberi upah kepada umat-umatnya yang hidup bekerja keras. Hari ini, adakah saudara sedang melakukan pekerjaan saudara, melakukan usaha saudara, saudara melakukan yang terbaik dalam apa yang sedang saudara kerjakan, dan saudara rindu saudara menerima upah atas segala yang saudara kerjakan? Renungan ini adalah untuk saudara. Bagaimana supaya saudara bisa menerima upah atas kerja keras saudara? Bagaimana supaya saudara menerima hasil atas usaha saudara? Kerinduannya saudara melalui renungan ayat-ayat emas ini, saudara melakukan yang terbaik di dalam kehidupan saudara, dan kemudian saudara mengalami upah atas apa yang saudara kerjakan, sehingga itu akan menjadi kesaksian. Saudara, saya rindu saudara menyaksikan bagaimana Tuhan memberi upah atas pekerjaan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini, dan kemudian saudara menerima berkat Tuhan, menerima upah yang luar biasa daripada Tuhan. Silahkan disaksikan di kolom komentar video ini saudara, supaya menguatkan anak-anak Tuhan yang lain bagaimana mereka harus bekerja, dan bahwa Tuhan pasti memberi upah atas apa yang mereka kerjakan. Puji Tuhan saudara, adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama tentang ada upah yang Tuhan beri bagi orang yang bekerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Amsal pasal 10 ayat 16, demikian firman Tuhan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Saudara, di dalam hidup ini berlaku secara umum. Mau dia orang benar, mau dia anak Tuhan, mau dia orang Kristen, mau dia orang jahat, mau dia orang fasik, orang yang tidak takut Tuhan, semuanya ketika bekerja ada hasil yang akan mereka peroleh, ada upah, ada hasil yang mereka terima atas apa yang dikerjakan. Artinya itu berlaku secara umum, karena Tuhan memberi waktu yang sama 24 jam, dan Tuhan memberi matahari yang sama, Tuhan memberi segala sesuatunya sama kepada setiap manusia. Dan atas usaha mereka juga Tuhan memberi kesempatan yang sama. Tetapi di sini yang perlu kita renungkan saudara, bahwa firman Tuhan ini berkata, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan, penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Bahwa kalau kita hidup benar dan apa yang kita kerjakan juga berdasarkan kebenaran,
Artinya standar kita adalah kebenaran. Apa yang kita usahakan, itu standarnya adalah kebenaran. Kalau melanggar kebenaran, melanggar firman Tuhan, kita tidak akan mau lakukan. Kita tidak akan mau bekerja cari penghasilan dari pelanggaran terhadap firman Tuhan. Dan kalau kita bekerja, berusaha, berbisnis berdasarkan kebenaran, maka firman Tuhan ini berkata bahwa upah pekerjaan kita dalam kebenaran itu membawa kepada kehidupan. Sedangkan penghasilan orang fasik membawa kepada dosa. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, saudara, yang kita mau upah atau hasil itu atau akibat dari upah atau hasil itu? Saya percaya kita lebih mementingkan hasil dari upah itu sebenarnya. Artinya ketika kita bekerja dan kita menghasilkan sesuatu, dan apa hasil dari yang kita hasilkan tersebut. Artinya bahwa dengan kita menghasilkan materi, misalnya materi itu membuat keluarga kita bahagia, membuat keluarga kita nyaman, tenang. Itu yang kita rindukan. Daripada kita menghasilkan berkelimpahan dan kemudian itu menghancurkan, memporak-porandakan keluarga, saya pikir tidak ada kita yang ingin akan hal itu. Malah lebih baik tidak punya kelimpahan, sederhana, tapi keluarga bahagia. Itu jauh lebih kita inginkan. Jadi saudara, bagaimana supaya apa yang kita hasilkan itu, perkara materi, hasil kerja kita itu menghasilkan kebaikan? Hiduplah dalam kebenaran. Kerjakanlah apa yang saudara kerjakan dalam prinsip-prinsip kebenaran. Jangan lakukan, jangan kerjakan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Orang yang hanya mementingkan hasil, dia akan korupsi, dia akan menindas orang lain dan sebagainya dan sebagainya. Dan hasil dari itu, firman Tuhan berkata itu membawa kepada dosa, dan upah dosa adalah maut. Tetapi jika kita bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran, hasil dari itu adalah kehidupan. Ada damai ketentraman yang akan kita terima. Itu yang pertama, saudara. Ayat Mas kedua tentang upah atas jerih lelah kita, apa yang kita kerjakan, adalah dari Amsal pasal 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Di sini, saudara, ditegaskan bahwa harus ada jerih payah, harus ada usaha, tidak hanya sekedar kata, karena di sini katakan kata-kata saja mendatangkan kekurangan. Artinya orang yang hanya berkata-kata tanpa action, orang yang hanya berkata-kata tanpa tindakan, maka itu akan menghasilkan kemiskinan, kekurangan. Tetapi orang yang berjerih payah, orang yang berusaha, orang yang berjuang atas apa yang dia rencanakan, apa yang dia visikan, targetkan, maka dikatakan itu akan membawa keuntungan. Saudara, saya percaya setiap kita, kalau berbicara tentang keuntungan, setiap kita rindu kita mengalami keberuntungan dalam kehidupan kita. Dan di sini kita belajar dari prinsip firman Tuhan ini bahwa untuk meraih keuntungan ada perjuangan, ada usaha yang harus kita lakukan. Saudara, pertanyaannya hari ini, sejauh apa, sebesar apa perjuangan kita? Sebesar apa usaha dan jerih lelah kita? Mungkin kita berkata, kenapa aku belum berhasil? Kenapa aku belum beruntung? Pertanyaannya kembali ditujukan kepada kita. Seberapa berjuang saudara? Seberapa jerih payah yang saudara sudah usahakan? Seberapa harga yang sudah saudara bayar untuk mencapai hasil, untuk mencapai keuntungan? Saudara, orang yang beruntung adalah orang yang rela berjerih payah, rela berjuang, rela kerja keras. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja keras, dan ada upah, ada keuntungan dari hasil kerja keras saudara. Ayat Mas selanjutnya tentang upah bagi orang yang bekerja adalah dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saudara, firman Allah menegaskan dengan tegas bahwa orang yang tidak bekerja, makan pun jangan. Jangankan untuk menerima upah yang berkelimpahan, jangankan untuk menerima hasil yang banyak, makan saja firman Allah menegaskan jangan makan kalau tidak bekerja. Itu artinya saudara, bekerja, berusaha, berjerih payah, itu hal yang sangat penting dalam kebenaran Tuhan, dalam prinsip firman Tuhan. Artinya kita harus berjuang, kita harus bekerja. Sebagai anak-anak Tuhan, jadilah pekerja-pekerja keras. Seringkali saudara, dalam mengiring Tuhan ada banyak yang salah dimengerti. Salah satu contoh misalnya antara doa dan usaha. Seringkali doa-doa itu diajarkan menjadi berat sebelah. Sepertinya kita tidak perlu bekerja, karena dengan berdoa saja Tuhan akan menjawab kita. Saudara, firman Allah menegaskan bahwa bekerja keras itu adalah satu hal yang prinsip dalam kebenaran Tuhan. Artinya kita harus berdoa keras dan bekerja keras. Kalau saudara mau menerima upah hasil dalam kehidupan saudara, jadilah pekerja keras. Karena jangankan untuk menerima upah yang banyak, makan saja bagi orang yang tidak bekerja, firman Tuhan berkata jangan. Hari ini, sudahkah saudara bekerja keras? Saudara akan menerima upah yang besar, kelimpahan yang besar ketika saudara bekerja keras. Jadilah pekerja keras. Ayat mas selanjutnya tentang upah dari kerja keras adalah dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Saudara, di dalam konteks ini ditegaskan bahwa akan ada masa yang sukar, akan ada hari kesesakan bagi setiap bangsa-bangsa. Tetapi firman Allah memberi jaminan bagi umat-umatnya bahwa jika umatnya berusaha, sekalipun situasi sulit, jika umat-umatnya berjuang, bekerja keras, sekalipun kondisi berat dan kondisi sulit, firman Allah berkata bahwa ada upah bagi usahamu. Jadi jangan lemah karena situasi, kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu. Saudara, hari ini di situasi pandemi ini, saudara, begitu banyak orang mengeluh. Ya, karena sangat wajar, karena memang situasi ini sangat berat. Tetapi firman ini cocok bagi kita dalam kondisi ini, saudara. Bahwa sekalipun situasi ini berat, kalau saudara tidak putus asa, kalau saudara tetap bekerja, berjuang, bekerja keras, kreatif, inovatif, maka dengar saudara, saudara akan terima upah. Di masa pandemi ini pun saudara bisa berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan berkelimpahan. Di masa pandemi ini saudara bisa menerima berkat Tuhan lebih daripada sebelum pandemi ini. Apakah itu bisa? Sangat bisa, saudara. Apakah itu ada? Sangat banyak anak Tuhan yang mengalami hal seperti itu. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menjamin bahwa sekalipun situasinya buruk, situasinya sulit, situasinya sangat berat secara umum, tapi firman Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan lemah semangatmu karena situasi itu. Karena kalau kamu berusaha, kamu berjuang, ada upah dari usaha dan perjuanganmu. Hasil tidak pernah membohongi usaha. Itu yang sering didengar, saudara. Bukan situasi yang menentukan. Usaha dan perjuangan kita dihitung, dihargai oleh Tuhan, dan ada upah atas perjuangan kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang bagaimana kita terima upah atas kerja keras kita adalah dari 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudara, di sini ditegaskan bahwa seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Jadi ada hasil usaha yang akan diterima oleh petani yang bekerja keras. Jadi hal yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa ada hasil usaha
Dan hasil usaha itu diterima oleh orang yang bekerja keras. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak hanya bekerja. Firman Allah menuntut kita tidak cukup hanya bekerja, tetapi firman-Nya menuntut kita untuk kita jadi pekerja keras. Dan dikatakan ada hasil yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras. Di sini dikatakan petani yang bekerja keras menerima hasil usahanya. Saudara, apapun yang saudara kerjakan, usaha saudara, saudara akan terima upah dari usaha saudara jika saudara kerjakan dengan bekerja keras. Bisnis saudara, saudara akan terima upah di tengah-tengah bisnis saudara kalau saudara bekerja keras. Apapun yang saudara kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ada upah yang akan saudara terima ketika saudara hidup bekerja keras melakukan bisnis saudara, pekerjaan saudara, apapun itu yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, ada upah yang akan saudara terima. Ayat selanjutnya saudara tentang upah yang akan diterima oleh orang yang bekerja keras adalah dari 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, hal yang sangat prinsip, hal yang sangat penting untuk kita sadari di sini adalah bagaimana supaya ada hasil jerih payah kita, dan hasil dari jerih payah kita itu tidak sia-sia. Itu yang sangat penting. Hasil jerih payah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia. Bagaimana jika kita bekerja keras, saudara? Jika kita berjerih lelah dan kemudian akhirnya kita terima upah, kita terima hasil dari jerih lelah kita, tetapi hasil jerih lelah itu menjadi sia-sia, tiada guna. Untuk apa kita terima itu semua? Untuk apa kita capai? Untuk apa kita raih itu semua, saudara? Bagaimana supaya jerih lelah kita, hasil jerih lelah kita tidak sia-sia? Dikatakan di sini, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi selain kita bekerja keras, layani Tuhan, ingat Tuhan. Dan gunakan hasil dari kerja keras saudara itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan dan sebagainya. Cari Tuhan, giat dalam pekerjaan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, karena dikatakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Layanilah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, kerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, maka dengan demikian jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Tetapi jika kita melupakan Tuhan, sekalipun kita berjuang, bekerja keras, kita lakukan yang terbaik, dan akhirnya kita capai, kita raih hasil yang baik, tetapi jika kita tidak mengingat Tuhan, tidak mencari Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak melayani Tuhan, semuanya itu sia-sia, saudara. Itu sebabnya berjerih lelahlah, tapi ingat Tuhan, layani Tuhan. Ayat terakhir, saudara, bagaimana kita menerima upah atas jerih lelah kita adalah dari Amsal pasal 10 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudara, hal yang lain yang ditegaskan di sini adalah tentang kerajinan. Ada orang yang kerja keras tapi tidak rajin. Kerja keras hanya dalam waktu-waktu tertentu. Kalau bicara rajin, saudara, itu kontinu. Artinya, saudara, dalam kehidupan ini kita perlu hidup bekerja keras dan rajin bekerja keras. Terus menerus kita hidup dalam kerja keras. Mungkin ada orang yang berkata bahwa biarlah kita bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, itu prinsip yang baik. Dan itu prinsip yang benar. Tetapi saudara, banyak orang yang kerja keras tetapi tidak rajin, sehingga
tidak mencapai itu tadi, yang akhirnya senang, akhirnya mempersiapkan dari sekarang untuk masa tua misalnya. Jadi kita perlu rajin supaya tidak menghasilkan kemiskinan, karena dikatakan tangan orang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Kalau kita rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin kerja keras, rajin, maka itu akan menjadikan kaya. Benar pepatah tadi berkata bahwa biarlah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kalau pada akhirnya kerajinan kita hari ini menjadikan kita kaya kelak, maka itu akan menjadikan kita hari ini mungkin harus bersakit-sakit terlebih dahulu supaya senang kemudian, karena tangan orang rajin menghasilkan kekayaan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita telah merenungkan beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kita menerima upah dari hasil kerja keras. Jadi hal yang ditegaskan dari ayat-ayat emas yang sudah kita renungkan saudara, bahwa kita perlu bekerja keras dan kita perlu melakukan semuanya dalam kebenaran, dan kita perlu rajin melakukannya. Dan hal yang sangat prinsip bahwa dalam kita bekerja keras, dalam kita berusaha, jangan lupa mencari Tuhan, jangan lupa berusaha. Biarlah kita kerja keras, biarlah kita rajin, kita lakukan dalam kebenaran dan layani Tuhan. Jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan, layani Tuhan, supaya jerih lelah kita tidak sia-sia. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan ini akan menerima upah atas jerih lelah saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara mengalami upah atas jerih lelah saudara. Mari ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berseru, hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang bagaimana kami menerima hasil dari jerih lelah kami. Kami sudah belajar bahwa kami harus jadi pekerja keras, kami harus rajin, kami harus lakukan semuanya dalam kebenaran firman Tuhan, dan dalam kerja keras kami juga harus terus melayani Tuhan. Maka firman-Mu menjamin bahwa ada upah yang akan kami terima. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka, ajar mereka menjadi pekerja-pekerja keras. Ajar mereka menjadi orang-orang yang rajin bekerja keras. Biarlah mereka lakukan semuanya tetap dalam kebenaran prinsip firman Tuhan. Ajar anak-anak-Mu, ya Tuhan, disiplin, ketat, tegas dalam kebenaran firman-Mu. Artinya hal yang bertentangan dengan firman Tuhan mereka tolak. Mereka berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah setiap anak-anak-Mu ini tetap hidup melayani Tuhan. Hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka, segala usaha jerih lelah mereka, ada upah yang mereka terima, karena mereka melakukan semuanya dengan kerja keras, rajin dalam kebenaran, dan mereka tetap layani Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Allah yang kita sembah adalah Allah yang mendengarkan seruan umat-umatnya. Saudara, ketika saudara menaikkan doa-doa saudara, apakah saudara yakin bahwa Allah mendengar saudara? Ataukah saudara merasa bahwa Allah itu tidak mendengar dan tidak mempedulikan saudara? Terkadang situasi yang kita alami membuat kita merasa dan berpikir bahwa Allah itu tidak mendengarkan kita. Allah itu tidak mendengar seruan-seruan kita. Mungkin ada saudara yang sudah berdoa sekian lama, tetapi apa yang saudara doakan belum juga menjadi kenyataan, yang membuat saudara berpikir bahwa Allah itu tidak mendengarkan. Mungkin saudara punya masalah, punya persoalan, dan kemudian saudara sudah berdoa, sudah memohon supaya masalah persoalan saudara bisa diselesaikan, tapi belum juga saudara lihat masalah itu diselesaikan oleh Tuhan, sehingga membuat saudara berpikir bahwa Tuhan tidak mendengarkan saudara. Ataupun mungkin saat ini saudara sedang sakit, dan kemudian saudara sudah berseru dan berseru untuk kesembuhan, tapi sampai saat ini saudara belum mengalami kesembuhan, yang membuat saudara berpikir jangan-jangan Tuhan tidak mendengarkan seruan-seruan saudara.
Saat ini saudara, saya rindu kita belajar bagaimana sebenarnya, apakah Tuhan itu mendengarkan kita, dan bagaimana supaya Tuhan mendengarkan seruan-seruan kita. Dan kalau Dia mendengarkan seruan kita, apa yang Dia lakukan saudara? Itu yang saya rindu kita belajar melalui video ayat-ayat emas ini saudara. Dengan kerinduan dan dengan harapan, saya rindu mendengarkan kesaksian saudara, di mana Tuhan mendengar seruan saudara, Tuhan mewujudkan seruan saudara ketika saudara menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya rindu nantinya saudara, akhirnya saudara akan tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar di dalam video di channel ini, bahwa Tuhan mendengarkan saudara dan Tuhan memperhatikan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita renungkan ayat per ayat di dalam ayat-ayat emas di dalam video ini saudara, dan kemudian saudara mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan dengarkan seruan saudara. Silakan tuliskan kesaksian saudara untuk menjadi kesaksian dan menguatkan anak-anak Tuhan yang lain. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan tentang Allah mendengarkan seruan kita adalah yang pertama dari Ulangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Saudara, di dalam teks ini umat-umat Tuhan menyadari satu hal, adalah bahwa Tuhan mendengarkan seruan mereka. Tuhan mendengarkan suara mereka, jeritan mereka. Dan mereka menegaskan bahwa Dia melihat kesengsaraan umat-umatnya. Dia melihat kesukaran umat-umatnya. Dan melihat umat-umatnya yang sedang dalam penindasan, sehingga mereka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Jadi pada waktu itu saudara, umat-umatnya sedang ada dalam situasi kesengsaraan, sedang ada dalam situasi kesukaran, sedang ada dalam situasi penindasan. Dan kemudian dalam penindasan itu dikatakan, maka kami berseru kepada Tuhan. Dan ketika dalam penindasan, dalam kesukaran, kesengsaraan yang mereka alami, mereka berseru kepada Tuhan. Firman Allah menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan seruan mereka. Saudara, saat ini mungkin saudara sedang ada dalam kesukaran. Mungkin saudara ada dalam kesengsaraan. Mungkin saudara merasa saudara sedang ada dalam keadaan tertindas. Dengar, dalam kesukaran saudara, dalam kesengsaraan yang saudara alami, dalam ketertindasan yang saudara alami, hal yang paling bijaksana, hal yang paling baik saudara lakukan adalah berserulah kepada Tuhan dalam kesengsaraan saudara. Berserulah kepada Tuhan dalam penderitaan yang saudara alami. Dia Allah yang akan mendengarkan umat-umatnya yang berseru kepada Dia dalam kesengsaraan dan penderitaan yang mereka alami. Saat ini ada kesengsaraan, penderitaan, penindasan yang saudara alami, berserulah kepada Tuhan. Tuhan mendengar seruan orang-orang tertindas, orang-orang sengsara. Ayat emas selanjutnya saudara adalah dari Mazmur 34 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Di dalam ayat ini kembali firman Allah menegaskan saudara bahwa orang-orang yang tertindas diperhatikan oleh Tuhan. Orang-orang tertindas diselamatkan oleh Tuhan. Orang yang tertindas yang sedang ada di dalam kesesakan, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mendengarkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Tetapi dikatakan tadi saudara bahwa orang yang tertindas ini berseru. Jadi bagaimana sehingga akhirnya Tuhan mendengarkan mereka? Bagaimana sehingga akhirnya Tuhan menjawab mereka?
dan menyelamatkan mereka dari segala kesesakan mereka oleh karena penindasan yang mereka alami. Mereka berseru kepada Tuhan. Jadi kalau kita rindu Tuhan mendengarkan kita, saudara, Tuhan memperhatikan kita dalam ketertindasan, dalam kesesakan, dalam kesengsaraan kita, berserulah kepada Tuhan dalam segala situasi itu. Karena kembali ditegaskan oleh firman Tuhan bahwa orang ini yang tertindas ini berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar, menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Hari ini dalam kesesakan yang saudara alami, ketertindasan yang saudara alami, berserulah kepada Tuhan. Dia mendengar saudara. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Tuhan mendengar seruan kita umat-umatnya adalah masih dari Mazmur pasal 34 ayat yang ke-18, di mana di sana dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Kembali di ayat ini, saudara, ditegaskan tentang kesesakan yang dialami oleh umatnya. Tetapi firman Allah berkata bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mendengar umat-umatnya yang sedang dalam kesesakan, dan Tuhan itu adalah Tuhan yang melepaskan umat-umatnya yang sedang dalam kesesakan. Jadi kembali Tuhan berjanji bahwa orang-orang yang mengalami kesesakan didengar oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan. Tetapi saudara, sebelumnya dikatakan apabila orang-orang benar itu. Jadi orang-orang yang dilepaskan oleh Tuhan, didengar oleh Tuhan, adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran, umat-umatnya yang hidup benar. Karena orang benar itulah yang didengar oleh Tuhan, dilepaskan oleh Tuhan dari kesesakan. Hari ini sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, apakah saudara sedang berjalan dalam kebenaran? Kalau kita rindu Tuhan mendengar dan Tuhan bertindak atas kehidupan kita, berjalanlah dan hiduplah dalam kebenaran, maka Tuhan akan bertindak. Maka dia mendengar, melepaskan kita dari segala kesesakan kita. Hiduplah dalam kebenaran. Dan juga dikatakan apabila orang-orang benar ini berseru-seru. Selain hidup dalam kebenaran, hal kedua yang ketiga kali ditegaskan dalam ketiga ayat yang sudah kita belajar, saudara, adalah berseru, 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 dan berseru. Bagaimana supaya Tuhan mendengar kita? Berserulah. Jalani hidup benar dan berserulah kepada Allah. Maka saudara akan mengalami Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan, Tuhan mempedulikan, dan Tuhan menjawab saudara. Berserulah kepada Tuhan dan jalani hidup benar. Ada orang-orang yang berdoa berseru kepada Tuhan dan kemudian dia tidak menerima jawaban. Tuhan tidak mewujudkan apa yang dia doakan. Kemudian dia protes, saudara, dan dia berkata, kenapa Tuhan tidak mendengar doaku? Seringkali alasannya pada dia sendiri, di mana dia tidak hidup dalam kebenaran. Dia hidup dalam kejahatan, dia hidup dalam kemunafikan, sehingga seruan-seruannya terhalang. Bukankah firman Tuhan berkata, bukan pendengarannya kurang tajam untuk mendengarkan kita, bukan tangannya kurang panjang untuk mengulurkan jawaban doa bagi kita, tapi yang jadi masalahnya adalah dosa kita yang menghalangi dia memberikan jawaban bagi kita. Jadi saudara, selain kita berseru kepada Tuhan, berdoa, hiduplah dalam kebenaran. Itu satu kesatuan. Berjalan dalam kebenaran, berseru kepada Tuhan, itu berdampingan harus kita hidupi dalam kehidupan kita. Maka pada akhirnya kita akan mengalami Tuhan mendengar kita dan Tuhan menjawab kita. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Tuhan mendengar seruan umat-umatnya adalah dari 2 Tawarikh pasal 30 ayat 27. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu para imam Lewi bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga. Saudara, di sini dikatakan bahwa suara umat-umatnya didengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di sorga.
Seruan umat-umatnya didengar oleh Tuhan, dan suara doa mereka didengar dan diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan menjawab umat-umatnya. Saudara, teks firman Tuhan ini ada di konteks di mana pada waktu itu umat-umat Tuhan hidup dalam kebenaran, dan kemudian mereka mengalami campur tangan Tuhan, lawatan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan mendengarkan mereka, doa-doa mereka sampai kepada Tuhan di sorga. Dan bagaimana itu bisa terjadi, saudara? Karena mereka kembali hidup dalam kebenaran. Jadi saudara, sampai di sini kita udah belajar bahwa selain berseru-seru, hidup dalam kebenaran. Selain hidup benar, hidup berseru kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya, saudara, adalah dari Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat 18. Demikian firman Tuhan. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tengah musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Saudara, kalau kita baca perjalanan umat-umat Tuhan, maka seringkali mereka mengalami kesesakan dan penindasan oleh musuh. Berkali-kali mereka mengalami kesesakan, mengalami penindasan oleh musuh. Dan itu seringkali terjadi oleh karena apa? Oleh karena mereka hidup dalam kejahatan. Oleh karena mereka melanggar firman Tuhan, melanggar Taurat Tuhan. Oleh karena mereka hidup dalam kecemaran. Itulah yang membuat mereka berada dalam kesesakan dan penindasan. Tetapi dalam situasi seperti itu, akhirnya Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan firman Allah berkata bahwa setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Yang luar biasa adalah setiap kali Tuhan membangkitkan hakim yang benar, dan kemudian Tuhan menyertai hakim ini, mereka diselamatkan. Kenapa, saudara? Karena ketika Tuhan membangkitkan hakim, hakim ini hidup dalam kebenaran, dan Tuhan memimpin umatnya melalui hakim ini untuk hidup dalam kebenaran, mereka dibebaskan, mereka diselamatkan, mujizat terjadi. Artinya apa? Setiap kali umat-umatnya hidup dalam kebenaran, dipimpin, dibimbing, diarahkan oleh hakim, mereka mengalami keselamatan. Tetapi seringkali, setiap kali hakim tidak ada dan mereka hidup dalam dosa, penderitaan dan kesengsaraan terjadi. Dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa penderitaan itu hanya diakibatkan oleh dosa-dosa kita. Penderitaan itu disebabkan oleh dosa-dosa umatnya. Setiap kali umatnya bertobat, berjalan dalam kebenaran, maka berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terjadi, mujizat Tuhan yang terjadi. Tapi setiap kali umatnya melanggar perintah Allah dan kemudian hidup dalam dosa, penderitaan yang terjadi pada akhirnya. Itu pelajaran yang sangat besar, saudara. Itu sebabnya dalam hidup kita, mari kita jalani hari-hari kita dalam kebenaran Tuhan, supaya kita hidup dalam berkat dan mujizat Tuhan. Ayat mas selanjutnya, saudara, tentang Tuhan mendengar dan menjawab umatnya adalah dari 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong masuk ke telinganya. Saudara, ini adalah nyanyian Daud, di mana ketika dia berkata bahwa saat dia dalam kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Allah, dan Allah mendengar dia. Allah mendengar teriakannya minta tolong. Saudara, mungkin saat ini saudara sedang ada dalam kesesakan. Berkali-kali kita sudah belajar dari ayat-ayat ini bahwa Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan umat-umatnya yang sedang ada di dalam kesesakan. Tuhan mendengarkan suara jeritan, seruan umat-umatnya ketika umatnya dalam kesesakan. Tuhan dengarkan dari baitnya yang kudus. Hari ini pun, saudara, ketika saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan saudara dalam segala kesesakan saudara. Berserulah terus kepada Tuhan. Ayat mas selanjutnya yang merupakan ayat mas terakhir, saudara,
tentang Tuhan mendengar seruan umat-umatnya adalah dari Mazmur pasal 22 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Saudara, hal yang luar biasa yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini adalah bahwa Tuhan tidak memandang hina atau merasa jijik kepada kesengsaraan orang tertindas. Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada mereka, tetapi dia mendengar teriakan mereka minta tolong. Mungkin saudara, karena kesengsaraan kita, orang-orang lain sudah menyingkir dari kita. Orang-orang lain sudah menjauh dari kita karena penderitaan, kesengsaraan, penyakit atau sebagainya. Tetapi Tuhan tidak memandang hina, tidak merasa jijik ketika kita yang tertindas ini, ketika kita yang hina ini datang kepada Dia. Itu sebabnya saat ini apapun keadaan saudara, apapun situasi kehidupan saudara, Allah memandang saudara berharga. Dia tidak menganggap saudara hina oleh karena kesengsaraan, penindasan yang saudara alami. Setiap kali saudara berseru kepada Dia, Dia mendengar saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita kembali sudah merenungkan ayat-ayat mas firman Tuhan, di mana ditegaskan bahwa Allah itu memperhatikan orang sengsara, orang hina, orang tertindas. Itu yang selalu terus berkali-kali ditegaskan oleh firman Tuhan. Dan bagaimana supaya Dia memperhatikan saya dan saudara dalam kesengsaraan dan penindasan dan penderitaan yang kita alami. Yang pertama, hiduplah benar. Dan yang kedua, hiduplah berseru kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami Tuhan mendengar dan menjawab kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang sudah kita renungkan bahwa Allah mendengarkan seruan-seruan kita. Saya rindu berdoa supaya saudara mengalami Tuhan mendengar dan menjawab saudara. Mari ambil sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ayat-ayat emas saat ini Tuhan, di mana kami telah merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan tentang Tuhan mendengar seruan kami. Kami sudah melihat bahwa ayat-ayat ini menegaskan bahwa dalam kesengsaraan, penderitaan, kesusahan yang kami alami, Tuhan mendengar kami ketika kami hidup dalam kebenaran, ketika kami hidup berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Ajar mereka hidup dalam kebenaran-Mu, dan ajar mereka terus berseru kepada Tuhan. Engkau Allah yang menjawab mereka, Engkau Allah yang peduli kepada mereka. Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dengarkan seruan mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan bagi kita. Saudara, Allah punya rancangan yang indah, rancangan yang baik, rancangan yang sempurna bagi kita umat-umat ciptaannya. Dari awal Allah telah merancangkan yang baik, tetapi dosa telah merusaknya, dosa telah membuat manusia jauh dari rancangan Tuhan. Namun sekalipun manusia sudah berdosa, Allah yang penuh dengan kasih karunia, Allah yang penuh dengan anugerah, tidak pernah berhenti dengan rancangan-rancangannya yang baik, rancangan-rancangannya yang indah bagi umat ciptaannya. Saudara, bagi saya dan saudara, Allah punya rancangan yang baik bagi kita. Bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah ditebus oleh Yesus, Allah punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Tahukah saudara dan percayakah saudara bahwa rancangannya indah dalam kehidupan saudara? Dan rindukah saudara supaya rancangan-rancangan itu digenapi dalam hidup saudara? Kalau saudara merindukan rancangan Tuhan digenapi di dalam hidup saudara, maka mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan saudara. Karena Allah punya rancangan yang indah dan Dia ingin rancangan-rancangan indahnya digenapi di dalam kehidupan kita. Itu yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini saudara.
Harapannya, melalui video ini, saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar. Dan saya rindu mendengar kesaksian saudara ketika saudara mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video-video di channel ini saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan yang akan kita belajar, dan kemudian saudara mengalami rancangan Tuhan digenapi di dalam kehidupan saudara. Silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara, untuk menjadi kekuatan, menjadi kesaksian, meneguhkan anak-anak Tuhan yang lain bahwa rancangan Tuhan indah dan Allah menggenapi rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan tentang rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dari Amsal pasal 19 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Apa yang kita renungkan di sini? Bahwa banyak kali manusia membuang waktunya, banyak kali manusia membuang energinya, tenaganya untuk merancangkan dan berjuang supaya apa yang dia rancangkan terjadi. Tetapi firman Allah menegaskan bahwa banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Artinya apa saudara? Bahwa kalau kita membuat rancangan-rancangan di dalam kehidupan kita, tetapi rancangan-rancangan kita itu di luar dari kehendak Tuhan, yang dimana Tuhan pasti akan memutuskan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, maka kalau rancangan kita itu di luar kehendak Tuhan, kita akan membuang waktu, kita akan membuang tenaga, karena kita merancangkan sesuatu yang tidak akan tergenapi karena bukan itu kehendak Tuhan. Ataupun mungkin apa yang kita rancangkan itu terpenuhi dalam hidup kita, tapi itu tidak akan mendatangkan kebaikan karena bukan itu kehendak Tuhan. Banyaklah rancangan-rancangan manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana, kehendak Tuhanlah yang terlaksana. Itu sebabnya saudara, mari kita belajar untuk merancangkan segala sesuatu dalam hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mari kita serahkan rancangan-rancangan kita kepada Tuhan, karena keputusannya lah yang akan terlaksana. Biarlah rancangan kita sejalan dengan rancangan dan kehendak Tuhan, supaya rancangan-rancangan Tuhanlah yang digenapi dalam kehidupan kita. Ayat emas selanjutnya saudara, tentang rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita, adalah dari Yeremia pasal 29 ayat 11. Ini ayat yang sering kali kita dengar tentang rancangan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata firman Tuhan. Jadi Tuhan sudah merancangkan, dan rancangan itu ada pada Dia. Dia merancangkan umat-umatnya, merancangkan sesuatu bagi umat-umatnya, dan rancangan itu ada pada Dia. Yang pertama yang saya ingin kita lihat adalah rancangan apa yang Dia rancangkan bagi kita, bagi umat-umatnya. Dia berkata, yaitu rancangan damai sejahtera. Yang dirancangkan oleh Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Dan Dia tegaskan juga bukan rancangan kecelakaan. Kalau saudara mengalami bahaya, mengalami kecelakaan, mengalami malapetaka dalam hidup saudara, dan saudara berpikir itu kehendak Tuhan, Allah tidak merancangkan malapetaka, merancangkan kecelakaan dalam kehidupan saudara. Yang Dia rancangkan adalah damai sejahtera. Yang Dia mau terjadi, tergenapi dalam hidup saudara adalah
damai sejahtera. Dan dia juga berkata bahwa rancangan yang dia persiapkan itu adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Sekarang kita berjalan dalam damai sejahtera Tuhan, itu yang dia rancangkan, dan hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Itulah yang dia rancangkan bagi kehidupan kita. Jadi saudara, saat ini kita bisa berjalan melangkah dengan penuh keyakinan, penuh penyerahan kepada Tuhan, karena rancangan bagi kehidupan kita yang ada pada Dia, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Serahkan hidup kepada Tuhan, biarkan rancangan-rancangannya digenapi dan terjadi dalam kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan rancangan yang penuh harapan di dalam kehidupan kita. Ayat mas selanjutnya saudara tentang rancangan Tuhan adalah dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, di sini yang ditegaskan adalah bahwa Allah telah menciptakan kita kembali dalam Kristus Yesus. Artinya kita telah ditebus, kita telah diselamatkan, hidup kita telah diselamatkan, dibebaskan, dimerdekakan, dan itu dirancang oleh Tuhan. Dan kemudian saudara, tujuan Dia menyelamatkan kita untuk mempersiapkan supaya dalam hidup kita melakukan pekerjaan baik. Jadi Dia telah merancangkan supaya hidup kita adalah hidup untuk melakukan pekerjaan yang baik. Bahkan kalimat terakhir dikatakan, Ia mau supaya kamu hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik itulah rancangan Tuhan, dan Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita hidup melakukan pekerjaan yang baik. Dan untuk kita hidup melakukan pekerjaan yang baik, untuk kita menghidupi pekerjaan yang baik, firman-Nya menegaskan bahwa Dia telah menciptakan kita kembali, membaharui kita kembali, menebus kita, membaharui kita, untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Jadi saudara, kita telah dirancang oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, dibayar dengan bayaran yang mahal, supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Allah telah menetapkan supaya hidup saudara adalah hidup untuk kebaikan. Ayat mas selanjutnya saudara adalah dari Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara, Allah telah memulai pekerjaan yang baik dalam hidup kita, kata firman Tuhan. Dan Dia akan meneruskan pekerjaan yang baik itu dalam kehidupan kita sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya saudara, firman ini menegaskan bahwa Allah sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik bagi kita. Allah sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dia sedang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, dan Dia akan terus mengerjakan kebaikan itu sampai Yesus datang kembali. Artinya sampai akhir kehidupan kita, Allah tetap bekerja mengerjakan kebaikan demi kebaikan di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, apapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, dengar, Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam hidup saudara. Sekalipun saudara melihat sesuatu yang tidak baik menurut pandangan mata saudara, Allah sedang memproses dan sedang mengerjakan pekerjaan yang baik. Dan Dia tidak akan pernah berhenti melakukan pekerjaan yang baik. Dia akan terus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik sampai akhir kehidupan kita. Ayat selanjutnya saudara tentang rancangan Allah digenapi dalam hidup kita adalah dari Yesaya 55 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara,
Ini ayat yang sering kali mungkin kita dengar, di mana Allah berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Bahkan dikatakan jalan kita dengan jalan Tuhan, rancangan kita dengan rancangan Tuhan, dikatakan seperti tingginya langit, ketika seringkali itu ditafsirkan sebagai kita. Tapi tahukah saudara bahwa konteks dari Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9 ini, sebelumnya, ayat sebelumnya, Allah berbicara kepada orang fasik supaya mereka bertobat. Kenapa mereka disuruh bertobat? Karena kalau mereka tidak bertobat, maka rancangan-rancangan mereka jauh dari rancangan Tuhan, jalan-jalan mereka akan jauh dari jalan Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu, Yesus atau Tuhan berkata kepada orang fasik. Artinya kalau hari ini saudara sudah menjadi anak Tuhan, saudara bukan orang fasik, saudara bukan hidup dalam kefasikan, ayat ini bukan untuk saudara. Ataupun bahwa rancangan Tuhan itu tidak jauh dari saudara, bahkan rancangan Tuhan itu akan digenapi dalam hidup saudara. Bagi siapa rancangan Tuhan itu jauh, jalan Tuhan itu jauh seperti tingginya langit dari bumi, bagi orang fasik atau bagi orang-orang yang hidup dalam kefasikan. Sedangkan bagi saya dan saudara, rancangan Tuhan itu dekat, rancangan Tuhan itu sedang dikerjakan, rancangan Tuhan itu sedang digenapi tahap demi tahap dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, hiduplah sebagai orang benar, jangan hidup sebagai orang fasik, jangan hidup dalam kefasikan, karena orang-orang yang hidup dalam kefasikan tidak akan mengalami rancangan-rancangan Tuhan digenapi. Orang-orang yang hidup dalam kefasikan tidak akan mengalami penggenapan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Hiduplah sebagai anak Tuhan, hiduplah dalam kebenaran. Ayat emas selanjutnya sebagai ayat emas terakhir saudara, tentang rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita adalah dari Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, sebagai ayat terakhir, Ayub menegaskan bahwa rancangan Tuhan itu tidak akan ada yang gagal karena Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ayub sudah mengalami bagaimana rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Rancangan Tuhan tidak ada yang gagal. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa rancangan Tuhan di dalam diri saudara tidak akan ada yang gagal ketika saudara hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara hidup sebagaimana seharusnya, berjalan di jalannya Tuhan. Puji Tuhan saudara. Hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang meneguhkan kita bahwa Allah punya rancangan-rancangan yang baik dalam hidup kita, dan rancangan-rancangannya pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menguatkan iman saudara untuk saudara berjalan dalam rancangan Tuhan. Saat ini saya mau berdoa bagi saudara. Biarlah rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Mari ambil sikap berdoa di hadapan Tuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan video ini, di mana kami telah belajar bahwa Allah punya rancangan yang indah, dan rancangan Allah yang indah pasti digenapi dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam hidup saudara-saudaraku ini ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini, rancangan-Mu digenapi dalam hidup mereka. Bekerjalah dalam hidup mereka supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Ajar mereka melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga rancangan-rancangan-Mu akan digenapi dalam hidup mereka. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, hamba menumpangkan tangan, biarlah tangan-Mu terulur, jamah semua anak-anak-Mu untuk mereka mengalami rancangan-Mu digenapi dalam hidup mereka. Rancangan damai sejahtera Tuhan digenapi di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Kami terapkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami mau meraih rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kami. Berkati semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jaminan Tuhan bagi umat-umatnya. Saudara,
Alangkah indahnya, alangkah beruntungnya, alangkah luar biasanya kita menjadi umat-umat Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan. Karena sebagai anak-anaknya, Dia menjamin kehidupan kita. Dan Allah yang menjamin kita adalah Allah yang berkuasa. Bapa yang menjamin kita adalah Bapa yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang sulit bagi Dia. Dan Dialah yang menjamin kehidupan kita, saudara. Itu sebabnya betapa luar biasa, betapa beruntungnya kita hidup menjadi anak-anak Tuhan. Hidup dalam jaminan Tuhan. Tuhan menjamin kehidupan kita. Saat ini, saudara, apapun yang menjadi situasi kehidupan saudara, ingat, ada Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Bagaimanapun keadaan kehidupan saudara, ingat bahwa ada Allah yang menjamin kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara, melalui video ayat-ayat emas ini, iman saudara dibangkitkan. Saudara semakin berserah kepada Tuhan ketika saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di dalam video ini. Saya rindu saudara, ke depan saudara mengalami jaminan Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga saudara akan bersaksi. Di channel ini saudara akan menuliskan kesaksian saudara bagaimana Tuhan menjamin kehidupan saudara. Saya merindukannya saudara. Biarlah ke depan saudara mengalami jaminan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara. Ataupun mungkin selama ini saudara, Tuhan sudah campur tangan menyatakan bagaimana Dia menjamin kehidupan saudara ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Mari tuliskan di kolom komentar video ini supaya anak-anak Tuhan yang lain dikuatkan untuk mereka mengalami jaminan Tuhan seperti yang saudara alami. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang jaminan Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama, dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ayat firman Tuhan yang luar biasa yang menjamin kehidupan kita saudara, di mana firman Allah menegaskan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita yang seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan kita. Kita yang mungkin terkadang berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita dalam situasi sulit, dalam persoalan, ketika sakit, ketika kekurangan, ketika dalam masalah. Kita yang seringkali salah berpikir bahwa Tuhan tidak memperhatikan dan Tuhan meninggalkan kita, saudara. Padahal jaminan Tuhan kita, Dia menegaskan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalaupun mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan, saudara sedang kekurangan, jangan takut saudara. Di kalimat pertama dikatakan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 ini, janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Tuhan mau supaya umat-umatnya tidak menjadi hamba uang. Umat-umatnya tidak takut bahwa mereka kekurangan. Kenapa saudara? Karena Dia yang menjamin. Mungkin saat ini saudara sedang ada dalam kekurangan secara materi, atau mungkin saat ini saudara sedang ada masalah kebutuhan hidup, masalah ekonomi dan sebagainya, bahkan mungkin masalah hutang piutang. Firman Allah menegaskan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau mungkin masalah yang saudara alami saat ini itu disebabkan oleh kesalahan di masa lalu saudara, biarlah itu menjadi pelajaran untuk saudara berubah. Biarlah itu menjadi pelajaran untuk saudara menjadi semakin baik, untuk ke depan tidak melakukan kesalahan yang sama.
Tapi bukan berarti bahwa hari ini saudara ada dalam kesulitan oleh karena kesalahan masa lalu sehingga Tuhan meninggalkan saudara. Dengar saudara, firman-Nya berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Tuhan tidak membiarkan saudara. Dalam kekurangan yang sedang saudara alami mungkin, dalam kesulitan yang sedang saudara alami mungkin, dalam masalah persoalan, dalam penyakit, apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan takut, berserah kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia sanggup menolong saudara. Percaya bahwa Dia peduli kepada saudara. Dia tidak akan meninggalkan saudara. Dia tidak membiarkan saudara. Sekalipun mungkin masalah yang sedang saudara alami sudah berlarut-larut, masalah itu sudah begitu lama belum selesai juga sampai hari ini, jangan takut saudara. Allah tidak membiarkan saudara. Allah tidak meninggalkan saudara. Luar biasa jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya. Ayat emas kedua saudara, tentang jaminan Tuhan dalam kehidupan kita umat-umatnya, dari Matius pasal 6 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Pada waktu itu Yesus menegaskan kepada murid-muridnya supaya mereka hidup dalam iman yang sungguh kepada Yesus, supaya mereka sungguh-sungguh mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Setelah sekian lama Yesus mengajar dan mendidik mereka. Dan Yesus berkata bahwa jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, di mana saudara Allah mendandani rumput itu begitu indahnya. Salomo yang dalam kemegahannya pun tidak lebih megah daripada bunga-bunga rumput-rumput yang dihiasi oleh Tuhan. Apalagi kamu, kata firman Tuhan, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Saudara, jangan khawatir, jangan bimbang. Sekalipun mungkin saat ini saudara mengalami kesulitan, jangan takut. Karena kalau rumput di ladang, bunga di padang, yang hari ini ada, besok sudah gugur, layu. Kenapa kita harus takut? Kalau demikian Allah mendandani bunga itu, padahal adanya hanya sebentar. Apalagi kita, manusia yang diciptakan oleh Tuhan, melebihi derajat kita, melebihi dari semua ciptaan yang lain. Kita begitu berharga di mata Tuhan. Itu artinya kalau rumput di ladang pun Dia dandani sedemikian, apalagi saya dan saudara. Luar biasa janji Tuhan, jaminan firman Tuhan bagi kita saudara. Dia menjamin bahwa Dia akan terlebih lagi mendandani kita, melebihi rumput di ladang. Dia menghiasi kita. Saat ini saudara, apapun kondisi saudara, Allah sedang bekerja mendandani dan menghiasi saudara. Allah sedang bekerja untuk menjadikan hidup saudara indah, keluarga saudara indah, seluruh kehidupan saudara indah. Allah mau dandani kehidupan kita saudara, melebihi daripada rumput di ladang. Itu sebabnya mari kita hidup dalam iman, percaya bahwa Tuhan akan mendandani kehidupan saudara, percaya bahwa Dia akan menghiasi kehidupan saudara. Dia sedang merenda, Dia sedang bekerja, Dia sedang campur tangan, Dia sedang bertindak, menjadikan semuanya indah pada waktunya. Saudara, saya mengalami banyak hal dalam hidup ini, di mana di dalam situasi-situasi tertentu, sepertinya semuanya buruk, sepertinya semuanya sulit, semuanya seperti tidak ada harapan.
Tapi pada akhirnya aku melihat dan menemukan bahwa benar Allah tetap bekerja untuk mendandani. Allah tetap campur tangan untuk mendandani. Benar firman-Nya bahwa kalau rumput di ladang pun Dia dandani, apalagi saya, apalagi saudara yang jauh lebih berharga di matanya daripada rumput di ladang tersebut. Itu sebabnya percayalah kepada Tuhan. Ayat emas selanjutnya saudara tentang jaminan Tuhan bagi kita umat-umatnya adalah masih dari Matius di pasal yang ke-10 ayat 30 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana burung pipit itu pun yang murah harganya, yang dijual murah, tetapi diberi makan oleh Bapa di sorga. Saudara, saya seringkali di halaman gereja saya melihat burung gereja, bahkan kadang di dalam gereja saya melihat burung gereja. Sungguh benar firman Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan memelihara burung-burung itu. Mereka tidak menanam, mereka tidak menuai, tapi Tuhan pelihara mereka. Tuhan pelihara anak-anak mereka. Burung-burung itu malah bertumbuh dengan cepat, membiak dengan cepat, karena Tuhan memelihara mereka. Dan Tuhan berkata bahwa kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Itu sebabnya Dia berkata, jangan takut. Bahkan dikatakan rambut di kepalamu pun dihitung oleh Tuhan. Saudara, saya percaya kita tidak pernah menghitung rambut kita. Dan saya percaya tidak ada orang yang pernah bisa menghitung rambutnya. Tapi firman Allah menegaskan bahwa Allah menghitung rambut di kepala kita. Firman-Nya menegaskan bahwa jumlah rambut kita pun Dia tahu, dan Dia tidak biarkan satu pun gugur tanpa seizinnya. Untuk menegaskan bagi kita, saudara, bahwa Allah begitu menghargai kita, bahwa Allah begitu peduli kepada kita, bahwa Allah begitu memperhatikan setiap kita. Saudara berharga di mata Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung. Jangan takut, Dia akan memelihara kehidupan kita, saudara. Jangan takut. Kalau burung di udara pun Dia pelihara, apalagi kita. Saya punya pengalaman sebagai hamba Tuhan, saudara. Saya pergi merintis gereja di sebuah desa yang hari ini aku gembalakan. Pada saat aku pergi merintis, saya ada di satu organisasi gereja di mana kami tidak punya gaji bulanan sebagai kebutuhan hidup kami. Dan saya pergi merintis, saudara, dengan berharap, dengan mengandalkan Bapa di sorga memelihara hidupku lebih daripada Dia memelihara burung pipit. Aku pergi ke desa ini untuk merintis pelayanan, untuk memberitakan firman, untuk membawa jiwa-jiwa kepada jalan Tuhan, memberitakan berita keselamatan kepada mereka. Itu sebabnya aku percaya bahwa Tuhan akan memelihara hidupku. Dan yang luar biasa, saudara, benar saja, pada waktu itu ada seorang anak yang akhirnya datang beribadah, dan aku didik anak ini. Akhirnya dia menjadi pemain musik di gereja. Dan kemudian, saudara, orang tuanya juga akhirnya datang ke gereja. Dan yang luar biasa, orang tua ini pun akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Akhirnya Tuhan memakai orang tua ini untuk memelihara hidupku, saudara, di mana tanpa aku pernah bercerita, tanpa aku pernah meminta,
Orang tua ini menyuruh anaknya untuk meletakkan makanan dan lauk pauknya di panci, saudara. Itu diletakkan di jendela rumah yang aku kontrak setiap pagi. Dan itu cukup untuk makananku pagi, sarapan pagi dan makan siang. Dan kemudian sorenya aku lihat sudah ada lagi di sana untuk makan malam. Besok pagi juga terjadi demikian, saudara. Dia letakkan nasi dan lauknya di sana, cukup 2 kali makan pagi siang. Sorenya juga demikian. Pagi sore, pagi sore. Aku pikir mungkin beberapa hari. Tetapi akhirnya 1 minggu berlalu, 1 bulan berlalu, 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu. Sekitar 3 tahun lebih, saudara. Tuhan memakai orang tua ini untuk memelihara hidupku. Digenapi janji firman Tuhan. Kalau burung di udara pun dia pelihara, apalagi aku, apalagi saudara, rambut di kepalamu pun terhitung. Saudara, jangan takut, jangan khawatir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang peduli. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa untuk memelihara kita, untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas selanjutnya adalah dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus menegaskan kepada jemaat Filipi bahwa Allah akan memenuhi keperluan umat-umat Tuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya. Tidak ada sesuatu pun yang kurang daripada Dia. Allah itu kaya dalam kuasa. Dia sanggup menyatakan kuasa kekayaannya, sehingga tidak ada yang mustahil, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Dia. Allah itu kaya dalam kasih. Dia berlimpah kasih karunia. Dia akan menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita. Allah itu kaya dalam segala sesuatu. Segala kebutuhan kita butuh kuasanya, Dia kaya dalam kuasa. Kita butuh kasih-Nya, Dia kaya dalam kasih. Kita butuh perkara-perkara materi, segala sesuatu Dia punya, saudara. Dia Allah yang kaya dan Dia akan mencukupkan segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, kalau Dia memelihara kita menurut kekayaannya, bukankah luar biasa? Kalau di dunia ini saja, kalau ada seorang anak punya orang tua yang kaya, dia bangga. Padahal kekayaannya mungkin hanya kekayaan materi. Bayangkan hari ini kita punya Tuhan yang kaya dalam segala perkara, tidak ada yang kurang pada Dia, dan dalam kekayaannya lah Dia menjamin kehidupan kita, bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allah kita dahsyat, saudara. Dia Allah yang kaya. Dia sanggup mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia sanggup mencukupkan segala keperluan kita. Dia limpahkan berkat-Nya bagi kita. Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan-Nya. Adakah saudara saat ini yang membutuhkan sesuatu? Adakah saudara yang saat ini perlu sesuatu daripada Tuhan? Dengar, saudara, Allah kita adalah Allah yang kaya, yang sanggup melimpahkan kekayaan-Nya kepada setiap saudara, sanggup mencurahkan kekayaan-Nya secara berlimpah-limpah di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya, saudara, andalkan Tuhan, percaya pemeliharaan Tuhan, berharap kepada Tuhan.
karena Dia Allah yang kaya, yang akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Ayat emas selanjutnya, saudara, tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita adalah dari Yesaya pasal 41 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Di dalam ayat ini, saudara, firman Allah menegaskan bahwa aku ini Tuhan Allahmu. Dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berotoritas, menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berkuasa, sebagai Tuhan yang ajaib. Dia berkata, aku ini Tuhan Allahmu. Dan dia menegaskan sebagai Tuhan, Dia memegang tangan kananmu. Dia memegang tangan umat-umatnya. Dia Tuhan yang berkuasa menuntun umat-umatnya. Hari ini pun, saudara, Dia Allah yang berkuasa. Dia memegang tangan saudara, Dia memegang tangan kananmu, dan Dia berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Adakah saudara saat ini yang sedang begitu terseok-seok berjalan dalam menjalani kehidupan saudara? Perjalanan hidup saudara begitu sulit, perjalanan hidup saudara begitu berat. Dan mungkin saat ini, saat saudara susah, saat saudara menderita, orang-orang di sekeliling saudara juga akhirnya menjauh dari saudara. Saudaraku, satu kali saya ditelepon oleh seorang ibu, dan dia mengatakan bahwa pada masa yang lalu dia pernah mengalami kehidupan yang berhasil dan sukses luar biasa, saudara. Dia punya perusahaan, dan perusahaan itu begitu maju dan berkembang. Hidupnya berkecukupan, hidupnya berkelimpahan. Dan pada saat itu dia suka menolong orang lain. Dia punya banyak sahabat, dia punya banyak teman, dia punya banyak orang yang bercerita kepada dia, mengadu kepada dia sebagai orang yang berkecukupan. Tetapi satu kali perusahaannya pelit, saudara. Dia mengalami kebangkrutan, dia mengalami kesulitan ekonomi. Di saat itu orang-orang meninggalkan dia. Di saat itu orang-orang mulai menjauh. Orang-orang yang dulu memuji-muji akhirnya meninggalkan. Orang-orang yang dulunya begitu dekat akhirnya pergi. Saat ini mungkin saudara juga ada yang seperti keadaan ibu ini. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami kesulitan yang sulit sekali. Saudara begitu sulit dalam menjalani kehidupan saudara. Dan orang-orang yang dulu dekat dengan saudara mungkin hari ini menjauh daripada saudara karena kesulitan hidup yang sedang saudara alami. Firman Allah berkata kepada saudara, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jangan takut, kata Tuhan. Dia memegang tangan kanan saudara, dan Dia menolong saudara. Sekalipun orang-orang meninggalkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Sekalipun orang-orang tidak peduli, Tuhan selalu peduli. Dia tahu segala sesuatu, Dia perhatikan hidup kita, Dia bekerja dan campur tangan di dalam kehidupan kita. Saudara, jangan takut. Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara. Ayat emas yang terakhir dari ayat emas yang menyatakan jaminan Tuhan dalam kehidupan kita adalah dari Yesaya pasal 54 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau.
Saudara, jaminan Tuhan yang luar biasa bagi kehidupan kita umat-umatnya adalah di mana Dia berkata, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Bukankah itu jaminan yang luar biasa? Sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak. Kasih setia Tuhan tetap pada kita, saudara. Perjanjian damainya tidak bergoyang. Artinya Allah memegang kasih setianya, dinyatakan tetap pada kita. Allah menyatakan perjanjiannya tetap pada kita. Dan Dia berkata, aku mengasihi engkau. Saudara, luar biasa Tuhan kita yang menjamin kita bahwa apapun yang terjadi, bahkan sekalipun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, Dia tidak akan pernah beranjak. Kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kita. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang jaminan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Dia akan mencukupkan kita, bahwa Dia menjaga kita, memelihara kita, bahkan Dia tidak membiarkan kita. Dia menuntun kita. Dia berkata, Dia tahu segala keperluan kita dan Dia mencukupkan segala keperluan kita. Bahkan rambut di kepalaku pun, di kepala saudara pun Dia hitung. Dia menegaskan bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak dari kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan. Yang menjadi bagian kita, saudara, percayalah kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Dia Allah yang menjamin kehidupan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Saya berindu berdoa bagi setiap saudara, supaya Allah menyatakan jaminannya dalam hidup saudara. Jaminan Allah tergenapi di dalam hidup saudara, dan saudara semakin berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu. Hamba menumpangkan tangan atas setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, ya Bapa. Hamba berdoa, ya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu ini, ya Bapa. Engkau Allah yang menjamin hidup mereka. Ajar mereka percaya sungguh-sungguh, berserah sungguh-sungguh kepadamu, bahwa Engkau Allah yang menjamin hidup mereka, dan Engkau berkuasa menjamin kehidupan mereka, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Engkaulah yang memelihara setiap anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang mendandani setiap anak-anak-Mu, mencukupkan setiap anak-anak-Mu, memegang tangan kanan anak-anak-Mu dan menuntun setiap anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur buat kebaikan dan kemurahan-Mu atas kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas jaminan-Mu bagi kami. Kami percaya kepadamu, kami berserah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan, saudara sudah diteguhkan dan dikuatkan melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama saudara. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar. Datanglah berdoa kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Tuhan yang menjadi jawaban atas segala pergumulan kita. Saya akan mendukung saudara dalam doa dalam segala pergumulan saudara. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan bersama dengan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini, kami datang kepadamu. Kami berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Dan saat ini kami datang kepadamu membawa beban persoalan kehidupan kami. Engkau yang mengenal anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi ya Tuhan.
Jamah lawat setiap anak-anak-Mu ini. Hamba menopang mereka dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu ini yang sedang ada dalam pergumulan, sakit penyakit, persoalan, beban hidup yang menindih kehidupan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan. Engkau kiranya yang mengulurkan tangan, membebaskan anak-anak-Mu dari segala pergumulan kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka, angkat segala beban yang menindih kehidupan mereka. Engkau yang campur tangan jika mereka sakit ya Tuhan. Engkau yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar. Sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati kehidupan keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis. Berkati mereka yang berperan sebagai istri, berkati semua istri-istri yang sedang mendengarkan renungan ini. Berkati mereka menjadi istri yang diberkati Tuhan, menjadi istri yang dipakai oleh Tuhan untuk keharmonisan dan untuk berkat Tuhan mengalir di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, jamah, berkati hidup mereka. Campur tangan-Mu dalam hidup mereka, pakai mereka untuk menjadi berkat di tengah keluarga mereka, untuk menjadi imam di tengah keluarga mereka. Semua anak-anak-Mu yang adalah anak-anak di tengah keluarga mereka, berkati mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, anak-anak yang cinta Tuhan, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, hamba juga berdoa bagi segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Ya Tuhan, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, campur tangan-Mu di tengah-tengah segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka yang berbisnis, berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka yang berdagang, berkati dalam nama Yesus. Mereka yang bertani, dalam nama Yesus. Mereka yang pegawai, PNS, semuanya Tuhan campur tangan memberkati seluruh kehidupan anak-anak-Mu, profesi mereka berkati semuanya. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran, hamba berdoa Tuhan yang campur tangan bagi anak-anak-Mu ini. Tuhan yang memberi mereka jalan keluar, bukakan jalan, bukakan pekerjaan bagi mereka dalam nama Yesus. Dan berkati ya Tuhan setiap anak-anak-Mu dalam semua profesi mereka. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa Engkau yang memulihkan ekonomi anak-anak-Mu, bangkitkan ekonomi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami yakin dan percaya anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan nyatakan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu ini yang saat ini sedang ada dalam pergumulan khusus, persoalan atau apapun yang mereka alami, Engkau kiranya yang menjadi jalan keluar. Engkau mengangkat segala beban persoalan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Engkau yang memberi jalan keluar dan Engkau yang memberkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, ini seruan kami. Kami datang kepadamu dan hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya hari ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan saudara juga sudah dikuatkan dan diteguhkan ketika saudara didoakan. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini dan saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini, melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.